Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Sesuai judul, mari kita bahas Realme 10 Pro 5G atau Realme 10 Pro 5G. Sebelumnya kita udah pernah bahas untuk unboxingnya dan gaming zone-nya juga atau gaming testnya ya. Nah, tapi di video tersebut banyak komentar yang cukup menarik ternyata ya. Intinya sih banyak yang ngomong harga 4 jutaan tapi masih pakai IPS. Layarnya tuh masih belum AMOLED. Terus banyak juga yang bilang speknya tuh mirip-mirip sama, bahkan hampir sama gitu ya, sama Realme 9 Pro. Ya emang sih, kalau misalnya kalian ngelihat postingan gua di Instagram, itu gua bahas ya perbedaan Realme 9 Pro dan Realme 10 Pro. Yang bedanya tuh ya cuma dimensi, layarnya, bobotnya, kemudian kameranya juga yang beda. Nah, oleh karena itu, di video ini gua mau bahas apakah kalian layak membeli Realme 10 Pro 5G ini. Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go. Oke, untuk chipset yang digunakan Realme 9 Pro dengan Realme 10 Pro ini tuh menggunakan chipset dari Snapdragon 695 5G, dan varian yang gue punya ini tuh punya RAM 8GB dengan storage 128GB. Sudah Android 13 dengan Realme UI 4.0. Nah, melihat dari skornya, memang chipsetnya ini tuh masih sangat oke ya untuk di kelas mid-range. Malah lebih baik dari Helio G99. Mungkin itu alasan kenapa Realme masih pakai chipset yang sama dengan generasi sebelumnya, si Realme 9 Pro. Kita coba main Mobile Legends ya, sangat lancar, tanpa kendala, dan bisa berjalan stabil dalam durasi yang cukup lama. Untuk settingannya ini tuh mentok di grafis ultra dengan frame rate-nya ini tuh di high. Sementara nih di game PUBG kita bisa setting di balance ultra atau HD ya, HD high. Tapi gue biasa balance ultra aja. Nah, game berjalan tanpa kendala, lancar sama sekali ya. Emang enak ini ya layarnya juga. Kemudian performanya juga udah bikin nyaman banget. Jadi ini tuh sangat responsif. Mainin game-game pergerakan cepat kayak gini tuh menurut gua di layarnya ini, di HP ini tuh udah oke. Belum lagi nih, speaker HP ini tuh sudah stereo yang bikin experience main game ataupun nonton di HP ini tuh jadi lebih seru. Sementara untuk OS-nya yang sudah Realme UI 4.0, gua nggak menemukan perbedaan yang signifikan. Tapi memang tampilannya ini tuh berasa seamless, smooth, dan kalau udah terbiasa dengan UI Realme ataupun Oppo yang seperti ini, bakalan makin berasa betah experience pakai HP ini. Sementara untuk urusan baterainya, ini tuh awet banget ya. Gua coba lakukan tes sintetis, hasilnya ini tuh HP bisa bertahan sampai 20 jaman. Sementara untuk ngecasnya dengan teknologi 33 watt SuperVOOC bisa mengisi baterai 5000 mAh dari kondisi 12% sampai 100% hanya butuh waktu 1 jam 5 menitan saja. Selanjutnya ada yang menarik sekaligus yang menjadi kejanggalan dari HP ini, yaitu ya layarnya ya. Karena banyak yang komentar, masa harga 4,5 juta layarnya masih IPS bukan AMOLED. Nah, sementara bahkan kalau kita bandingin dengan Realme 10, Realme 10 ya, ini tuh sudah pakai panel Super AMOLED 90Hz dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Ya, sepertinya memang ya terkait layar Realme 10 Pro ini, yang menariknya tuh memang cuma bezelnya aja yang tipis dan punya refresh rate di 120Hz. Tapi pas gua pakai harian ya, layar IPS-nya ini tuh nggak masalah ternyata. Warnanya bagus, sudah akurat, malah karena punya color gamut DCI-P3, jadi warnanya ini tuh bisa tampil dengan sangat bagus. Bahkan kalau misalnya kita ngedit foto juga, karena ini tuh sudah DCI-P3, hasilnya jadi lebih akurat terkait warnanya. Hasilnya ini tuh cukup vivid ya, dan saturasinya juga oke. Sejauh ini gue pakai nyaman-nyaman aja, cuma memang karena ini bukan AMOLED, jadi gue nggak bisa pakai always on display ataupun in display fingerprint. Yang bikin enak layar HP ini tuh ya ukurannya ini tuh berasa lebih luas. Jadi 6,7 inci ini dengan resolusi Full HD dan punya bezel tipis 1 mm ini tuh terlihat sangat mewah ya. Layarnya ini tuh dengan bezel yang tipis ini tuh bikin workspace atau pandangan jadi lebih luas. Ini bakalan lebih mantap kalau dagunya juga sama tipisnya. Tapi sebagai komponen yang sering kita gunakan, ini adalah komponen yang utama sering kita lihat, kita gunakan, entah itu kita sentuh, kita lihat ya. Menurut gua layarnya yang kayak begini dengan bezel yang tipis, ini tuh bisa ngasih experience atau kenyamanan ketika kita menggunakan HP ini. Baik browsing, nonton, ataupun main game, ini berasa lebih nyaman.
Kemudian selain layar dengan bezel tipis yang jadi penarik HP ini, desainnya juga ini tuh jadi pemikat buat kalian yang sangat mementingkan estetika. Bahasa desain HP ini tuh nggak jauh beda sama Realme 10 ya. Pinggirannya tuh mengotak, tegas, bikin nyaman grip di tangan. Side fingerprint hadir yang bikin memudahkan kita buka kunci pakai tangan kanan. Terus back covernya ini tuh ada bling-bling bintang yang bikin terlihat lebih mewah ya. Yang ngebedain kayaknya dari finishingnya aja nih. Yang 10 Pro ini tuh lebih ke doff, beda dengan Realme 10 yang lebih ke glossy. Tapi balik lagi ya, untuk urusan desain itu ya preferensi masing-masing. Cuma buat gua sendiri ya gua suka-suka aja karena toh akhirnya gua sih pakein casing. Oh iya, satu hal yang perlu kalian perhatikan, HP ini tuh punya slot SIM sifatnya tuh hybrid. Jadi kalian gak bisa pakai dua kartu SIM secara bersamaan barengan dengan micro SD. Berikutnya yang banyak dikomentarin soal HP ini dan dibanding-bandingkan dengan Realme 9 Pro, yaitu kameranya. Ini gue jujur setuju banget. Ini kenapa HP ini tuh nggak punya lensa ultra wide angle, sementara Realme 9 Pro punya. Realme. Ayolah, jujur gue tuh sangat amat suka banget sama lensa ultra wide angle. HP ini punya dua kamera belakang yang memang resolusinya gede di 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM6 dan satunya lagi lensa portrait. Sementara untuk selfie kameranya beresolusi 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya karena ini nggak ada ultra wide ya, jadi sudut pandang fotonya ini tuh ya nggak bisa luas. Tapi untuk hasilnya menurut gua udah bagus untuk di kelas harganya. Tone warnanya ini tuh ya Realme banget lah, khasnya banget ya. Apalagi kalau kita aktifkan AI-nya, warnanya langsung berasa dinaikin. Hasilnya sudah bagus-bagus aja asalkan di kondisi cahaya yang cukup dan pas. Malah yang cukup bikin gua kaget, ternyata selfie-nya juga bagus. Gua coba selfie di indoor dengan kondisi cahaya yang pas, hasilnya bagus banget. Pakai mode potretnya juga hasilnya bagus banget ya. Nah, untuk hasil kameranya di berbagai kondisi, silahkan teman-teman nilai sendiri dan komentarin ya. Gua tunggu untuk komentar kalian di kolom komentar. Oke, ini adalah hasil video kamera depannya Realme 10 Pro 5G di kualitas 1080 pixel 30 fps. Nah, gimana kualitasnya menurut kalian? Dan untuk audionya sendiri, kalian bisa dengar nggak? Apakah suara gua terdengar dengan jelas? Coba gua sambil jalan ya. Ini gua nggak pakai ultra steady ya. Kamera depannya, video kamera depannya ternyata ada ultra steady-nya. Nanti kita akan coba. Nah, ini gua menggunakan fitur ultra steady ya di video kamera depannya. Coba kita sambil jalan. Apakah enak stabilannya? Coba kita sambil agak sprint. Oke. Ya, beginilah hasilnya. Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakangnya Realme 10 Pro 5G. Ini gue pakai di resolusi 1080 pixel hanya di 30 fps. Ini gue pakai ultra steady ya. Gue sambil jalan, sambil
lihat pemandangan, lihat danau. Untuk hasilnya ya kalian bisa lihat sendiri gimana kualitasnya. Oke, baik, kesimpulannya. Apa yang perlu diperhatikan dari HP ini? Kalau kalian misalnya punya duit 4,5 juta dan kalian pengen ngerasain layar dengan bezel yang tipis, kamera 108 megapiksel, performanya kenceng di kelasnya, kemudian desainnya bagus dan speakernya juga udah stereo, langsung aja sikat HP ini. Pertimbangan lain untuk HP ini yaitu HP ini tuh sifatnya tuh punya slot SIM hybrid. Kemudian layarnya ini tuh belum AMOLED dan tidak punya lensa ultra wide angle. Nah, kalau misalnya itu bukanlah kebutuhan kalian ataupun itu bisa menjadi pertimbangan atau bisa dikompromi sama kalian, ya untuk harian menurut gua Realme 10 Pro ini tuh asik-asik aja kok buat kalian beli. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Itu saja ya penjelasan mengenai Realme 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar atau DM gue di @rizwanzon. Gue pamit dan bye. Sip. Bagus lah.